Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa permohonan di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai ayat 20, di mana topik yang saya ingin kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang doa kesepakatan. Saudara, kita akan berdoa bersepakat bersama. Kenapa kita perlu berdoa bersepakat bersama? Karena firman Tuhan memerintahkan untuk kita berdoa bersama, untuk kita bersatu hati di hadapan Tuhan, untuk kita memohon di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita berdoa bersama tentang doa kesepakatan, supaya kita bersama-sama bersepakat bermohon di hadapan Tuhan, supaya di tengah-tengah keluarga, saudara, bersama-sama bersepakat memohon di hadapan Tuhan. Matius pasal 18 ayat 15 sampai ayat 20, demikian firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah mereka. Puji Tuhan saudara. Dalam teks firman Tuhan ini, Allah mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka harus hidup. Di mana di sini ditegaskan bagaimana supaya satu dengan yang lain saling menasihati, satu dengan yang lain saling mengajari, saling memperingati,
Dan juga diajarkan bagaimana supaya di tengah-tengah mereka berdoa sepakat di hadapan Tuhan. Dan dikatakan ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Di sini ditegaskan tentang doa kesepakatan. Bahwa jika ada orang yang bersepakat meminta di hadapan Tuhan, maka Allah akan mengabulkan permohonan mereka. Doa kesepakatan itu adalah satu doa yang berkuasa. Ada kuasa yang dahsyat bekerja di tengah-tengah doa kesepakatan. Nah, itu sebabnya kita perlu bersepakat berdoa. Itu sebabnya kita saling menopang dalam doa. Itu sebabnya juga saya rindu menopang saudara di dalam doa. Karena ketika kita bersatu hati menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, maka ada kuasa dahsyat bekerja di sana. Saudara, jika kita bersepakat berdoa, baik mungkin di tengah keluarga saudara ada suami, istri, saudara bersepakat berdoa, memohon, meminta di hadapan Tuhan. Ada sanak saudara, ada orang tua dan anak. Ada satu dengan yang lain, sesama sahabat, sesama saudara, memohon, bersepakat, meminta dalam pergumulan-pergumulannya, meminta, memohon di hadapan Tuhan, maka Allah akan bekerja. Dikatakan ayat yang ke-18 tadi saudara, bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya saudara, jika doa kesepakatan itu dinaikkan di hadapan Tuhan, maka apa yang diikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang dilepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa? Bahwa kuasa sorga ikut bekerja, kuasa sorga ikut bertindak. Kuasa ilahi ikut bekerja campur tangan di tengah-tengah doa-doa yang dinaikkan dalam kesepakatan di hadapannya. Saudara, jika kita bersatu hati, jika kita bersepakat berdoa, kuasa sorga ikut bertindak. Kuasa sorga ikut menyatakan kuasa dan mujizatnya di tengah-tengah orang-orang yang bersepakat bersatu hati berdoa di hadapannya. Itu sebabnya dalam doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, mari berdoa bersatu hati, bersepakat di hadapan Tuhan. Mari cari satu dengan yang lain, orang-orang yang bisa bersehati, berdoa, bersepakat dengan saudara. Karena doa yang dinaikkan dalam kesepakatan, di sana ada kuasa sorga ikut bekerja, ada kuasa sorga ikut bertindak di sana. Suami istri, belajarlah berdoa bersepakat bersama. Karena ada kuasa sorga yang akan bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Ketika suami istri bersepakat berdoa bersama, ketika orang tua dan anak, sanak saudara, sahabat satu dengan yang lain berdoa bersepakat bersama. Dan hari ini ketika kami berdoa menopang saudara, percayalah bahwa ada kuasa sorga yang ikut bekerja di sana. Percaya saudara, ada kuasa ilahi yang bekerja. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, ketika doa-doa kesepakatan kita naikkan di hadapan Tuhan, kuasa sorga ikut bekerja. Kemudian ayat yang ke-19 saudara dikatakan di sana, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga.
Yang kedua, saudara, bahwa jika doa kesepakatan dinaikkan di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan menegaskan bahwa kapanpun permintaan itu dinaikkan di hadapan Tuhan, maka permintaan itu bisa jadi. Karena dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Permintaan permohonan itu bisa jadi dikabulkan kapanpun itu, dimanapun itu. Karena di sini bukan alasan waktu, bukan alasan tempat, tetapi alasannya adalah doa kesepakatan. Ketika doa kesepakatan dinaikkan di hadapan Tuhan, maka di sana ada kuasa Tuhan bekerja mewujudkan, mengabulkan permintaan mereka. Saudara, hari ini ketahuilah bahwa ada kuasa yang dahsyat bekerja dalam doa kesepakatan. Ketika kita sepakat berdoa bersama, ketika kita sepakat memohon bersama, maka apapun yang menjadi permohonan kita, kapanpun dan dimanapun itu, Allah bisa bekerja di sana. Ketika melalui channel ini, saudara, sahabat doa ini, kita bersepakat bersama, maka jarak tidak membatasi kita. Ketika kita bersepakat berdoa bersama, Allah campur tangan, Allah menyatakan mujizatnya. Dia Allah yang sanggup dan berkuasa melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 20 juga dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika doa kesepakatan dinaikkan di hadapan Tuhan, maka Tuhan hadir. Tuhan berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Jika Allah ada di tengah-tengah kita ketika kita memohon bersepakat bersama, memohon apapun yang jadi pergumulan kita, bukankah Dia akan menyatakan mujizatnya? Dia akan menyatakan perkara yang besar. Dia akan menyatakan keajaiban-keajaibannya di dalam kehidupan kita. Apakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil, saudara. Dia Allah yang akan bekerja, karena Dia Allah yang hadir di tengah-tengah doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan ketika kita bersepakat bersama, berdoa bersama di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita kembali telah belajar bahwa ada kuasa yang dahsyat bekerja di tengah-tengah doa yang kita naikkan dalam kesepakatan di hadapan Tuhan. Karena dikatakan kuasa sorga akan ikut bekerja dalam doa-doa yang kita naikkan dalam kesepakatan. Apa yang kita diikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya kuasa sorga ikut bertindak, ikut menyatakan mujizatnya. Dan kalau kita naikkan doa kesepakatan 2-3 orang di mana saja, kapan saja, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu, di sana Allah menyatakan mujizatnya. Dia mengabulkan permohonan kita. Dan ketika doa kesepakatan dinaikkan, Allah hadir di tengah-tengah kita, menyatakan mujizatnya, dan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, saudara. Kita akan menaikkan doa-doa kesepakatan kita di hadapan Tuhan. Kita akan bersepakat bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Dan saudara juga demikian. Mari satu dengan yang lain, mari bersepakat bersama di tengah keluarga saudara. Suami, istri, orang tua dan anak, sanak saudara. Teman-teman saudara, mari bersepakat berdoa. Kalau saudara tinggal ada di satu lokasi, mari bersepakat berdoa. Saudara bisa bergandengan tangan, mari bersepakat berdoa. Allah kita akan menyatakan kuasanya. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan, dan kita akan berdoa bersama, bersepakat bersama, yakin percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara.
Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib.
yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah. Netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan. Normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan, jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit lever, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong. Jamah mujizatmu dinyatakan bagi setiap anak-anakmu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun. Sembuhkan anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anakmu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurmu anak-anakmu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anakmu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja dalam nama Yesus. Tolong mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anakmu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga, Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka, dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk masa depan mereka. Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.